Yo, what's up? Kamis mencekam. Selamat pagi, siang, dan malam untuk kalian pendengar ngole. Sehat selalu buat kita semua. Amin. Sekarang gua akan bagi juga nih cerita horor yang emang gua tuh pernah alamin. Tapi ini bukan soal pendakian. Ini tentang pulau, yaitu Pulau Dolphin yang ada di Pulau Seribu. Tentunya gua nggak sendiri. Kala itu gue berangkat sama teman-teman gue. Di antaranya ada Kocong, Dongkal, Pam-Pam, Nardi, Obat, dan mantannya Obat. Kita masuk ke cerita. So, listen up. Mari kita dengarkan ngocehnya Wiley. Chapter 1. Wajib pamit ortu. Jadi di hari Kamis itu biasa gue, Kocong, sama Obat itu lagi nongkrong. Ya awalnya sih belum berencana buat pergi ke pulau, tapi karena pada saat itu udah mulai bosen, udah mulai jenuh nongkrong di situ-situ aja, akhirnya kepikiran lah gimana kalau kita ajakin anak-anak buat jalan ke Pulau Dolphin. Kenapa enggak Pulau Tidung? Pada kala itu emang nyarinya yang sepi-sepi, karena emang di Tidung itu kan cukup rame ya. Jadi mendingan di Pulau Dolphin lah, biar lebih private dan emang lebih seru-seruan barengnya tuh lebih enak aja sih sama anak-anak. Singkat cerita, di esok harinya udah mulailah gua blast ngomong ini ngomong itu ke anak-anak, mulai ajakin satu persatu buat mulai berangkat di hari Sabtu subuh jalannya. Kamis mulai rencana, Jumat ajakin anak-anak, dan Sabtu subuh baru jalan ke Angke. Akhirnya di hari Jumat malam seperti biasanya ngumpul lagi di rumah temen gua, Obat namanya. Di situ mulai pada ngumpul, nongkrong satu persatu baru pada datang. Mulailah kita cari satu orang ini yang emang gak ada kabarnya nih, kemana nih dia. Ternyata si Pam-Pam lagi sibuk ngurus barang-barang bawaannya buat ke pulau. Dia cari-cari yang bisa dibawa untuk ke pulau. Singkat cerita, azan subuh udah mulai berkumandang. Akhirnya gua dan anak-anak pun mulai jalanlah semua ke Muara Angke. Tapi Obat jemput dulu mantannya, habis itu barulah kita semua jalan ke Angke. Sampainya di Angke itu harusnya janjian kapal feri itu di jam 5:30, tapi berhubung kapal ferinya telat, akhirnya ya udahlah baru pada jalan itu sekitar 6:30 pagi di hari Sabtu. Dan keadaan di situ rame banget lah. Kalau weekend ke pulau emang ramenya minta ampun di Angke. Akhirnya mulailah naik kapal feri, kita mulai nyebrang. Di pertengahan sebelum ke Pulau Dolphin itu kita juga harus menepi dulu ke Pulau Harapan. Ya kalau pesawat transit lah, kita ganti lagi kapal ferinya baru menuju ke Pulau Dolphin. Cuma di pertengahan mau menuju Pulau Harapan, cuaca yang tadinya terang akhirnya mendung, mulai hujan. Dan kacar kacir lah anak-anak yang tadinya ada di area kapal feri itu pada masuk semuanya ke dalam, ngumpet dari hujan. Nggak lama akhirnya kita mulai sampai di Pulau Harapan. Nah di Pulau Harapan ini emang pulau yang cukup ramai juga, dan banyak banget orang-orang yang sebelum menuju Pulau Tidung atau Pulau Dolphin atau pulau-pulau yang lain itu memang
sepertinya transitnya tuh di Pulau Harapan, dan akhirnya kita mulai belanja-belanja dulu di Pulau Harapan karena emang ada warung di situ. Kita stok dulu lah makanan karena di Pulau Dolphin seperti yang udah di riset sama Obat dan kawan-kawan, di sana tuh emang bener-bener nggak penghuni. Jadi ya cuma pohon-pohon tinggi, udah ikan ya, dan anak-anak, dan gak ada warung-warung dagang kopi gitu-gitulah di sana. Akhirnya belanjaan udah pada nyetok dan kita mulai lanjutkan lagi perjalanan menuju ke Pulau Dolphin. Di situ kita naik kapal yang agak-agak kecil, lebih kecil dari yang pertama. Ya lumayan agak serem sih karena memang ombak-ombak di pulau itu kan agak-agak membahayakan nih. Akhirnya kita pun bergegas naik ke kapal itu dan lanjut ke Pulau Dolphin. Kurang lebih sekitar 1 jam mungkin ya, itu udah sampai di Pulau Dolphin. Di perjalanan kita banyak sekali ngeliat ikan-ikan dan lumba-lumba juga ada yang emang loncat. Oh, itu indah banget. Dan akhirnya mau berenang cuma ngeri juga sih, dalam banget. Akhirnya tahan dulu lah berenangnya. Kita benar-benar tunggu sampai di area Pulau Dolphin. Sampailah kita di Pulau Dolphin. Seperti biasa anak-anak pada main air, main pasir, lari-larian. Ya gak ada hal-hal yang memang menyeramkan. Dan malam pun tiba. Akhirnya kita mulai bangun tenda, lalu nyari beberapa kayu bakar atau kayu kering yang buat kita jadiin api unggun. Gua dan Dongkal nyari kayu bakar. Anak-anak yang lain ada yang nyiapin tenda dan nyiapin juga buat api unggun. Gua dan Dongkal itu cuma bawa 1 senter. Akhirnya gua coba nyenterin, yang megang senter itu gue dan Dongkal di belakang gue. Kita berdua agak jauh sih nyari kayu bakarnya karena memang posisi tenda kita yang terlalu pinggir deket laut, jadi pohon-pohon dan hutan itu emang agak ke dalam gitu. Akhirnya gua dan Dongkal pun masuk ke beberapa pohon tinggi itu buat nyari ranting-ranting kayu kering buat dibakar. Terus senter sana, senter sini, Dongkal dong mulai narik-narik tangan gue. Will, coba lihat senter itu ke kanan, Will. Gua senterin dong ke kanan. Apa dong? Gak ada apa-apa. Will, itu lu lihat agak bawah lagi lu senternya. Itu kayak orang deh, Will. Gue bingung dong. Lu halu kayaknya sih dong. Terus gue senter lagi, gue cari ke bawah, ke atas, gak ada apa-apa. Akhirnya gue coba beraniin diri tuh jalan. Gue nengok dan emang gak ada apa-apa. Tapi kedengeran suara kresek-kresek kayak orang lari ngantem tanaman-tanaman rumput gitu. Dan gue sama Dongkal mikir, kok apa ada orang lain? Tahu gue emang cuma kita doang dan cuma anak-anak gue doang di Pulau Dolphin itu, karena gak ada yang sama sekali berminat ke sana selain gue dan anak-anak. Dongkal pun bilang, udahlah positif aja, kita coba cari kayu yuk, cepet balik ke anak-anak. Akhirnya gue sautin dan ya udah, kita mulai dapat beberapa ranting kayu, kita cari dan gak lama kayak ada yang lempar-lempar batu ke arah kita berdua, dan gue megang senter sampai muter-muter nyari yang mana nih yang lempar dan gak ada. Dongkal yang parno akhirnya lari dong, kacar-kacar ninggalin gue dengan kayu-kayunya ditinggalin. Akhirnya ya udahlah,
gue mau gak mau bawa beberapa ranting sebisa yang gue bawa, tapi gue gak lama juga ikutan lari. Lalu sampai akhirnya gue di tenda anak-anak. Di situ Dongkal udah mulai ngeriung sama yang lain, deket banget api unggun. Dia nyari yang terang-terang karena memang itu kiri kanan depan belakang gelap, dan ya cuma laut yang terlihat sinar bulan gitu loh. Jadi nggak terang-terang amat, dan pencahayaan yang paling terang itu cuma dari api unggun. Di situ gue ingat pam-pam yang udah nyiapin beberapa ikan dari rumah dibawa dong, sama beberapa cumi udang yang anak-anak di Pulau Harapan. Kita mulai bakar-bakaran. Di situ mulailah main bakaran, mulai main masak-masakan, dan musik pun terdengar dengan kencang. Nah, dekat api unggun itu gue masih bersebelahan sama Dongkal. Ya, gue sama Dongkal masih sikut-sikutan, masih nanya-nanya itu suara apa, dan masih mikir apa emang ada orang selain gue dan anak-anak itu ya di Pulau Dolphin ini. Ya, Dongkal tetap mikir yang positif dan udahlah, mungkin juga angin atau apa gitu kan. Akhirnya gue dan Dongkal tetap coba positif dan gak mengumbar ke anak-anak yang lain. Ya balik lagi, gue takutnya merubah mood jadi malah takut dan semuanya gak happy. Singkat cerita, setelah bakar-bakaran dan mulai makan, itu angin di Pulau Dolphin itu kenceng banget kenceng, dan gak lama itu beberapa tenda kita pun roboh ketiup angin. Terus Obat dan Nardi yang kebetulan memang anak gunung dan suka banget mendaki, dia dengan sigap langsung masang kembali tuh tenda-tenda yang udah pada betul banget. Dan gua itu cuma bawa 2 tenda, jadi ya kebayanglah satu tenda berapa orang, dan rapet-rapet banget tidurnya. Nah, si tenda itu udah mulai terpasang lagi, gak lama rintik hujan turun. Api unggun yang tadinya nyala lama perlahan mulai padam, dan gua sama anak-anak masuk ke tendanya masing-masing. Setelah 10 menit kurang lebih itu hujan udah mulai makin deras lagi, dan angin juga udah makin gak nyantai. Jadi pas kita di dalam tenda itu udahlah angin kencang, hujan juga deras. Habislah tuh tenda diguyur hujan, dan ya anak-anak cuma bisa berdoa dan megang beberapa pojok dari tendanya biar nggak terbang gitu kan. Itu terjadi selama kurang lebih 2 jam, dari jam 9 malam itu sampai ya jam 10-an lah lewat itu malam kejadiannya. Hujan, tenda pada habis semua, basah kuyup, dan ya udah akhirnya anak-anak semua keluar lagi, dan hujan udah agak reda, tendanya pun ditebar-tebar gitu loh, sampai akhirnya air-air yang di tenda pun udah pada turun biar nggak ngegenang. Terus mulai pasukin lagi tenda-tendanya, mulai berdiriin lagi tenda-tendanya, dan anak-anak mulai masuk lagi ke tenda. Di situ pam-pam mulai ngeluarin kartu remi. Akhirnya anak-anak semua yang tadinya mau tidur pun diajak main bareng dan keluar lagi buat main kartu remi. Tapi di situ gua inget banget karena itu idenya pam-pam buat main kartu, dan api unggun juga udah mati, dan kalaupun nyari ranting pohon juga udah basah. Akhirnya ya kita main di tengah, deket tenda, di luar dari tenda, deket api unggun yang udah padam, dan
Obat sama Nardi masang beberapa lampu untuk cahaya kayak dari senter gitu diarahin ke tengah. Kita semua mulai main kartu remi dan gak lupa musik masih terdengar kencang. 1, 2, 3 putaran itu masih wajar. Ketawa, hahihi, dan kenceng banget anak-anak ketawanya. Pas gak lama mulai ada suara-suara yang sempet dari kita ketawa-tawa itu akhirnya berhenti. Bingung dong, suara apa tuh? Pada nyariin aja. Anak-anak semua lihat kiri lihat kanan, lu pada denger gak? Pada nanya. Bentar. Si Obat dan Nardi pun ngambil senternya dan mulai nyari-nyari ke atas, ke bawah, dari belakang ke depan. Itu benar-benar laut yang ya udah nggak ada apa-apa. Akhirnya tetap semuanya positif dan berdoa dalam hati buat minta dijaga dari gangguan-gangguan makhluk-makhluk itu yang tak kasat mata. Senter pun yang tadinya dipegang ditaruh kembali dan mulailah kita main lagi kartu remi, tapi dengan suara yang lebih pelan. Ketawa pun juga udah agak berkurang. Nah, di 2 putaran setelah itu mulailah ada tantangan. Yang kalah wajib lari ke laut, basahin kaki baru balik lagi. Nah, di situ mulai. Yang kalah itu 2 orang yang Pam-Pam dan Pocong. Dia berdua kalah dan mulai berjalan ke arah laut. Lalu balik lagi, wajib terlihat basah kakinya, wajib ada bekas pasir. Ya pokoknya gitulah. Akhirnya Pam-Pam dan Pocong pun jalan ke sana. Sekali itu nggak apa-apa dan balik lagi ke kumpulan anak-anak. Biasa dong, gua, Obat, Nardi ada ngecek bener gak nih, nyampe gak nih, basah gak nih, pasir gak nih. Oke, ternyata 1 kali putaran dia semua oke, ternyata mereka benar dan tanggung jawab sesuai dengan perjanjiannya. Akhirnya ide gue muncul lagi, kayaknya kalau berdua biasa deh, coba yuk sendiri. Sebagian anak-anak sih pada takut, weh jangan dong, itu aja gue berdua udah lari-lari biar cepet. Udah yuk, ayo. Ya udahlah, akhirnya Obat pun ngebagiin lagi kartunya. Nah, mulai 1 putaran dan ternyata yang kalah itu Pam-Pam. Kalah lagi, dia kalah lagi, dan mau gak mau harus jalan sendiri ke laut, basahin kakinya dan balik lagi ke kumpulan anak-anak. Pam-Pam di situ udah bilang, Bat, Will, Nar, gue kayaknya gak berani deh kalau sendirian nih. Gue tadi lari soalnya. Ya lu kalau gak berani ngapain lu main? Udahlah, jalanin aja, orang kalah tanggung jawab dong. Akhirnya si Pam-Pam tetap maksain mau gak mau dia harus kalah jalan ke laut dan akhirnya dia lari kocar-kacir itu tanpa senter. Jadi setiap yang kalah jalan ke lautnya itu ya gelap-gelapan. Kita hanya bantu senter arah ke sana aja, ke arah laut, arah dia jalan. Untuk sampai lautnya itu mereka harus gelap-gelapan. Pam-Pam lari.
Anak-anak denger suara apaan tuh. Anak-anak pun bangun rame-rame pada ngeliat nyamperin Pam-Pam yang ternyata dia jatuh gelinding ke arah laut. Pam-Pam, kenapa? Nggak tahu, gue tiba-tiba aja nggak tahu tiba-tiba aja ada kayak ada yang jengkel, kayak ada yang megang kaki gue terus gue jatuh. Wah, lu halusinasi kali, Pam. Enggak, ini gue bisa jatuh, gue lari buru-buru ke laut, cuma emang berasa banget gue ditarik terus gue jatuh. Akhirnya gue dan anak-anak pun bangunin Pam-Pam. Itu udah sekitar jam 12 malam lah kalau nggak salah tuh. Akhirnya udahlah, main remi pun berakhirin dan Pam-Pam yang tadinya jatuh dibangun, udah balik ke tendanya masing-masing. Sampai di tenda, mulailah gua Nardi obat. Pada nanya, Pam, lu yang bener, lu kenapa bisa jatuh? Pam-Pam jawab, iya, gua tuh lari terus kaki gue tuh kayak ada yang ganjel, kayak ada yang narik, makanya gue jatuh. Tanya lagi, sekali lagi, Pam, lu jangan ngada-ngada, yang benar. Iya, Will, kaki gue tuh ditarik, gue jatuh. Terus Nardi letuk, Pam, lu ke pulau pergi jauh gini, lu ngomong gak sama orang tua lu? Pam pun diam. Lu pamit gak sama orang tua lu? Pam makin takut dan dia pun akhirnya bilang kalau enggak, gue gak bilang karena gue takut gak dibolehin jalan sama kalian. Wah, sebelum lanjut ke cerita, Pam itu emang temen gue yang paling bandel, paling liar, paling seruntulan, yang gak bisa dilarang sama ortunya. Jadi ya udahlah. Sebelum gue lanjut ke cerita selanjutnya, sepertinya gue tutup dulu aja buat di chapter 1 ini. Dan terima kasih buat para pendengar Ngoli. Tetap pantengin terus Jo, dan tetap di rumah aja sambil dengerin Ngoli, karena chapter 2 selanjutnya masih di Pulau Dolphin akan gue ceritain. Kalau ini bermanfaat dan cukup menghibur, mari dipublikasikan bersama. Let's talk.